Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3343 Ekspansi Kekuatan. Jenderal penakluk tanah terlantar itu mendongak dan melihat 5 sosok berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah bagaikan dewa perang. Kelima orang ini tentu saja Lu Ming, Yuan Chong, dan 3 pembangkit tenaga alam dewa lainnya. Dengan kekuatan tempur klan tempur kera bawah dan pertahanan kediaman jenderal perebut tanah terlantar, bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Mereka membunuh dan memasuki area inti kediaman jenderal perebut tanah terlantar dengan mudah. Jenderal yang merebut kembali tanah terlantar itu terbang ke langit, memancarkan aura mengerikan yang menyelimuti seluruh kehampaan. Matanya dipenuhi amarah saat dia melotot ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Siapa kalian? Mengapa kalian menyerang rumah jenderal para pengambil alih tanah terlantar? Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu berteriak dengan marah. Beberapa anggota klan petarung kera bawah memberinya rasa takut. Jika bukan karena rasa takutnya terhadap kekuatan mereka, dia akan menyerang dan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Kau baru saja mengirim seseorang untuk membunuhku belum lama ini, dan kau masih bertanya siapa aku. Lu Ming menjawab dengan tenang. Kau adalah Lu Ming dari Istana Naga Tersembunyi. Para jenderal pengambil alih tanah terlantar berseru tak percaya. Dia mengirim Ming Ze. Ming Ze? Selain dia, satu-satunya dewa di kediaman jenderal para pengambil alih tanah terlantar. Ada juga 3 orang berjubah hitam yang bahkan lebih sulit dipahami. Mereka semua pasti adalah eksistensi alam dewa surgawi. Selain itu, mereka bukan alam dewa surgawi biasa. Dengan kekuatan sebesar itu, bukankah rencana pembunuhan Lu Ming akan menjadi sia-sia? Mengapa Lu Ming tidak mati tetapi muncul di sini? Jenderal reklamasi tanah terlantar itu merasakan firasat buruk di hatinya. Rasa dingin langsung menjalar ke kepalanya. Kau akhirnya ingat, aku akan memberitahumu, aku di sini hari ini untuk mengantarmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Ayo pergi. Jenderal reklamasi tanah terlantar itu tidak berhenti sama sekali. Dia malah berbalik dan pergi. Melihat Lu Ming muncul di sini, dia tahu bahwa Ming Ze dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Ming Ze dan yang lainnya berada dalam bahaya besar sementara Lu Ming telah membunuh orang-orang di sini. Jelas bahwa Lu Ming mengendalikan kekuatan yang mengerikan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Karena itu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak terbang jauh sebelum berhenti. Sebuah sosok muncul di depannya, menghalangi jalannya. Sosok ini adalah Yuan Chong. Ia sangat cepat dan muncul di depan para jenderal pengambil alih tanah terlantar meskipun ia bergerak kemudian. Bocah, aku akan membunuhmu. Jenderal pengambil alih tanah terlantar menjadi gila. Dia meraung dan menyerang Lu Ming. Namun, 3 anggota klan perang kera bawah melangkah keluar dari samping Lu Ming, memancarkan aura yang menakutkan. 3 dewa-dewa menyerang pada saat yang sama. 3 tinju besar menghantam ke arah jenderal yang merebut kembali tanah terlantar. Kultivasi jenderal yang merebut kembali tanah terlantar juga berada pada tahap pertama alam dewa surgawi. Kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dari Ming Ze, tetapi masih belum cukup untuk menghadapi 3 ahli klan pertempuran kera bawah. Setelah satu gerakan, jenderal yang merebut kembali tanah terlantar itu menjerit kesakitan. Lengannya meledak, dan retakan muncul di tubuhnya. Dia terus memuntahkan darah. Dia meraung dan ingin menyerbu dari belakang, tetapi Yuan Chong dengan santai menamparnya dan membuatnya terpental, menyebabkan dia semakin terluka. Ampuni aku, ampuni aku. Para pengambil alih tanah terlantar benar-benar ketakutan dan berteriak-teriak gila. Bawahan Lu Ming terlalu kuat, terutama Yuan Chong, yang bisa menekannya dengan tamparan biasa. Dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia memaksakan diri, dia akan mati. Kau ingin membunuhku, dan kau memintaku untuk mengampunimu. Sungguh lelucon. Lu Ming berkata dengan dingin. Bebaskan aku. Selama kau mengampuni aku bersedia menyerah dan bergabung denganmu. Aku bersedia bergabung denganmu dengan seluruh pasukan pengambil alih tanah terlantar. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu meraung. Bawa seluruh harta milik jenderal para pengambil alih tanah terlantar untuk bersumpah setia kepadaku. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para petarung klan kera hitam untuk berhenti. Saat ini dia sedang dalam masa pengembangan dan membutuhkan tenaga kerja.
Jika pihak lain menyerah, itu tidak akan terlalu buruk. Tidak apa-apa jika kau ingin menyerah. Bersumpahlah atas dasar jiwamu bahwa kau akan selalu setia padaku dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Lu Ming berkata dengan dingin. Bersumpah demi sumber kehidupan. Kau, jangan pergi terlalu jauh. Sang Jenderal Reklamasi Tanah Terlantar berteriak. Dia adalah dewa tertinggi. Begitu dia bersumpah setia kepada Lu Ming dengan sumber kehidupannya, dia akan terikat pada Lu Ming selama sisa hidupnya. Sulit baginya untuk menerima hal ini. Oh, kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang-buang napasnya pada pihak lain dan berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak, aku janji, aku janji. Jenderal para pengambil alih tanah terlantar itu berteriak, nyaris mati ketakutan. Dia ingin bernegosiasi dengan Lu Ming, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak akan bermain sesuai aturan. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi sama sekali. Jika dia tidak setuju, dia akan membunuhnya. Dia sangat sedih, tetapi dia hanya bisa menyetujuinya. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu segera bersumpah demi sumber kehidupannya untuk setia kepada Lu Ming. Karena jenderal pengambil alih tanah terlantar itu berpihak pada Lu Ming, bawahannya tentu saja berpihak pada Lu Ming juga. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang Lu Ming. Bawa sekelompok prajurit terkuat dan ikuti aku ke bintang naga tersembunyi. Lu Ming memberikan instruksi kepada jenderal pengambil kembali tanah terlantar. Tentu saja, para pengambil alih tanah terlantar itu berperilaku baik. Mereka memilih sekelompok elit untuk mengikuti Lu Ming ke bintang naga tersembunyi. Senyum muncul di wajah Lu Ming. Dia mendesah dalam hatinya. Akhirnya, ada seseorang yang bisa dia gunakan. Sebelumnya, dia hanya membawa beberapa ratus orang dari klan pertempuran Kera Hitam bersamanya. Meskipun mereka semua ahli, jumlah orang yang dia bawa terlalu sedikit. Meskipun Huang Dong bergabung dengannya kemudian, Huang Dong hanyalah seorang prajurit biasa. Ia memiliki sejumlah ahli yang terbatas. Satu-satunya ahli puncak Raja Surgawi yang ia miliki adalah 3 tetua Xuanming. Adapun kantor jenderal para pengambil alih tanah terlantar, itu adalah kantor jenderal, dan ada banyak ahli di bawahnya. Ada lebih dari 10 ahli puncak alam Raja Surgawi. Bahkan ada lebih banyak Raja Dewa tingkat tinggi. Dengan cara ini, jumlah orang di bawah Lu Ming meningkat tajam. Ada lebih banyak ahli dan lebih banyak orang yang bisa dia gunakan. Pada waktu berikutnya, dia akan sepenuhnya mengintegrasikan wilayah-wilayah yang dikuasai markas besar militer para pengambil alih tanah terlantar dan menyerahkannya ke dalam tangannya. Di kekosongan yang jauh di ibu kota suci, di kediaman Penasihat Agung duduk tinggi di Aula Agung. Apakah pembunuhnya sudah mengirimkan berita? Penasihat Kekaisaran berbicara dengan ekspresi muram. 3 prajurit kematian Raja Dewa yang dikirimnya disebut para pembunuh. Mereka seharusnya sudah kembali sejak lama, tetapi hingga sekarang, mereka belum kembali dan tidak ada kabar. Hal ini memberinya firasat buruk dan dia sangat tidak senang. Masih belum ada kabar. Kami sudah mengirim orang untuk menghubungi mereka, tetapi masih belum ada kabar. Seorang lelaki tua menjawab, "Sialan, apa yang terjadi?" Penasihat Kekaisaran menggeram, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Pergilah ke tempat asasin dan periksa pelat giok roh kehidupan ketiga orang itu. Ingat, lakukan sesuatu secara rahasia dan jangan sampai ketahuan. Kembalilah secepatnya." Ya, orang tua itu menangkupkan tinjunya dan bergegas pergi. Lu Ming, penasihat kekaisaran berteriak dengan suara rendah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, "Kamu pasti telah membunuh Vaner. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menghadapi Vaner?" Sebuah suara yang dipenuhi niat membunuh bergema di aula. Penasihat kekaisaran tidak menunggu terlalu lama. Setengah hari kemudian, tetua berambut putih itu kembali ke aula utama. Bab 3344, Kediaman Markis Liu Feng. Bagaimana? Penasihat kekaisaran bertanya segera setelah lelaki tua berambut putih itu kembali. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu sangat tidak sedap dipandang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Guru negara, tablet giok jiwa kehidupan ketiga pembunuh telah hancur." Apa? Penasihat kekaisaran menggeram tak percaya. Hancurnya token giok mereka berarti ketiga pembunuh itu telah tewas. Mereka adalah 3 pembunuh dari alam Dewa Surgawi. Di antara mereka, bahkan ada pembunuh Dewa Surgawi tingkat kedua.
Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Mereka semua benar-benar tumbang. Orang-orang kuat macam apa yang ada di sekitar Luming. Wajah guru negara itu sangat muram. Dia mengerti bahwa dia telah meremehkan Luming. Teruslah kirim orang. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuh kecil itu. Penasihat kekaisaran menggeram, niat membunuhnya bertambah kuat. Guru negara, kau tak bisa. Orang tua berambut putih itu segera membujuk. Mengapa? Penasihat kekaisaran bertanya dengan mata merah. Saat ini, Raja Surgawi yang berusia 1000 orang suci dan orang-orangnya, termasuk orang-orang pangeran kedua, sedang mengawasi kita. Jika kita mengirim orang untuk membunuh Luming, mereka akan mengetahuinya dengan mudah. Ketika saatnya tiba untuk mendakwa guru negara di hadapan Yang Mulia Kaisar yang bijak, saya khawatir guru negara akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, Luming diikuti oleh klan pertempuran kera dunia bawah. Aku menduga bahwa ada banyak dewa-dewa di sisinya. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik dari rumah Raja Surgawi 1000 orang suci di sisinya. Pembunuhan kali ini gagal. Kali berikutnya, aku khawatir itu akan jauh lebih sulit. Tidak akan semudah itu. Pria tua berambut putih itu menjelaskan. Lalu apa ide bagus yang kau punya? Kita tidak bisa membiarkan kecil itu lolos begitu saja, kan? Sudah kubilang, Luming, bocah itu, harus mati. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin. Bocah itu harus dibunuh, tapi tak perlu terburu-buru. Kata lelaki tua berambut putih itu. Oh, apa pendapatmu? Kata penasihat kekaisaran. Bagaimanapun, dia adalah penguasa suatu wilayah. Pada saat ini, dia perlahan mulai tenang. Dia juga tahu bahwa mengirim orang sekarang bukanlah keputusan yang bijaksana. Terakhir kali dia bertindak gegabah, dia langsung menyerbu ke dalam akademi suci kerajaan yang kosong. Masalah ini dilaporkan kepada kaisar yang bijak oleh pangeran kedua, dan dia dihukum berat. Sekarang, semua orang mengawasinya. Jika dia punya sesuatu terhadap mereka, dia akan dihukum lebih berat. Namun, dia tidak akan puas jika dia tidak membunuh Luming. Guru negara, bukankah Luming berada di medan bintang kekacauan langit? Tempat itu sangat dekat dengan medan perang antara dinasti suci kekosongan besar dan kaum barbar. Jika Luming ingin mengembangkan dan meningkatkan level kediaman klan, tidak cukup hanya mengandalkan membunuh bajak laut antar bintang. Dia pasti akan bergabung dengan medan perang di masa mendatang. Hanya dengan membunuh kaum barbar di medan perang, dia dapat mengumpulkan kredit lebih cepat. Asalkan dia pergi ke medan perang dan bergabung dengan angkatan darat, akan mudah untuk membunuhnya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Wajar, mata penasihat kekaisaran tiba-tiba berbinar, memancarkan cahaya terang. Selama Luming bergabung dengan angkatan darat dan memasuki medan perang, ia memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Selain itu, ia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Kalau begitu, biarkan bocah itu hidup lebih lama. Selama dia memasuki medan perang, itu akan menjadi saat kematiannya. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin. Istana naga yang tersembunyi telah memasuki periode perkembangan yang stabil. Luming terus mengirim orang untuk bertarung dan membasmi bajak laut antar bintang di sekitarnya untuk mengumpulkan kredit. Adapun Luming, dia berkultivasi di bawah patung Dewa Primordial bersama Qiu Yue. Pada saat yang sama, Luming juga akan membiarkan mereka yang telah memberikan kontribusi berkultivasi di bawah patung Dewa Primordial. Mereka yang telah memasuki patung untuk berkultivasi semuanya tercengang oleh efek dari patung tersebut. Efeknya sungguh luar biasa. Orang-orang itu belum pernah melihat patung dewa primitif yang begitu efektif. Berita bahwa Luming memiliki patung dewa primitif dengan efek yang menentang surga menyebar dengan sendirinya. Seketika, bawahan Luming pun semakin berupaya memburu bajak laut antar bintang, dengan harapan memperoleh kesempatan untuk berkultivasi di bawah patung dewa purba. Memahami kekuatan dewa, memahami faktor kekuatan dewa asal, dan membangkitkan teknik rahasia asal, terlepas dari tingkat kultivasi seseorang, bahkan seorang dewa agung harus memahami dan berkultivasi setiap saat. Daya tarik patung dewa primitif itu tentu saja besar. Adapun para dewa, dia tidak menemani Luming dan yang lainnya dalam berkultivasi. Menurut Dewa yang Maha Kuasa, tingkat kultivasinya telah mencapai titik jenuh. Dia harus keluar dan bertempur untuk menempa dirinya sendiri sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Oleh karena itu,
banyak sekali dewa yang mengikuti angkatan darat untuk memburu bajak laut antar bintang. Begitulah, waktu berlalu cepat, dan beberapa dekade pun berlalu. Selama bertahun-tahun, wilayah yang dikuasai Luming makin meluas, dan jumlah ahli di bawahnya juga meningkat. Banyak dari mereka datang ke sisi Luming setelah mendengar bahwa ia memiliki patung dewa primordial yang misterius. Tentu saja, mereka yang ingin mengandalkan Luming harus terlebih dahulu memasuki susunan besar yang didirikan oleh Lan Sang untuk mengujinya. Mereka yang memiliki motif tersembunyi semuanya diusir oleh Luming. Suatu hari, Luming sedang berkultivasi ketika seseorang datang melaporkan bahwa seseorang ingin menemuinya. Siapa ini? Luming bertanya. Mereka tampaknya orang-orang dari kediaman Markis Liu Feng. Bawahan melaporkan. Rumah Markis Liu Feng. Mata Luming berbinar. Di seluruh galaksi Tianhun, hanya ada satu istana penguasa, yaitu istana Markis Liu Feng. Ini adalah klan yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Lords Manor hanya kalah dari Heavenly King Manor. Lord of the Lords Manor disebut Lord dan sudah menjadi anggota tingkat tinggi dari Great Void Holy Dynasty. Kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Beberapa istana bangsawan teratas sama kuatnya dengan beberapa istana Raja Surgawi yang lebih lemah. Sama seperti beberapa istana bangsawan teratas, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari 9 istana Raja Surgawi absolut. Mereka hanya kekurangan poin kontribusi. Begitu mereka mengumpulkan cukup poin kontribusi, mereka dapat naik ke istana Raja Surgawi baru. Tentu saja, istana Markis Liu Feng tidak sekuat itu, tetapi tidak bisa diremehkan. Kediaman Markis Liu Feng tiba-tiba mengirim seseorang untuk menemuinya. Ada apa? Ayo pergi dan lihat. Luming berjalan keluar dan tiba di aula besar. Aula utama ini khusus digunakan untuk menerima tamu. Ketika Luming tiba, dia melihat beberapa dari mereka sudah duduk di kursi masing-masing. Namun, mereka tidak duduk di kursi tamu, melainkan di kursi utama. Seorang pria parubaya berusia 30-an duduk di kursi utama. Di sampingnya ada dua pria tua. Kau Luming, penguasa rumah naga tersembunyi. Pria parubaya itu duduk di kursi utama yang seharusnya menjadi milik Luming. Dia menatap Luming dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak buruk. Luming tersenyum santai dan berjalan ke kursi di samping. Dia duduk. Berani sekali. Seorang lelaki tua di samping lelaki setengah baya itu berteriak dingin. Matanya bagaikan kilat saat menatap Luming. Duke muda tidak memintamu untuk duduk, tetapi kamu berani duduk. Siapa yang memberimu keberanian? Luming tersenyum. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tempat ini adalah wilayah kekuasaannya, bintang naga tersembunyi. Pihak lain datang entah dari mana dan tidak hanya duduk di kursi utamanya, tetapi sekarang setelah dia duduk, dia malah dimarahi. Kepercayaan diri ini terlalu bagus. Tempat ini tampaknya adalah wilayah kekuasaanku. Bintang naga yang tersembunyi bukanlah istana Markis Liu Feng milikmu. Luming menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi apa? Tidak peduli di mana. Bagaimana statusmu bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Duke muda. Kamu hanya seorang kepala manor dari para prajurit manor. Ketika kamu melihat Duke muda, kamu harus bersikap hormat. Tidakkah kamu mengerti? Orang tua itu berteriak dengan marah. Bab 3345, Sepotong Sampah. Kamu bersedia menjadi anjing dengan hormat. Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Luming sangat marah hingga dia tertawa dan mengejek dengan dingin. Kamu mencari kematian. Orang tua itu berteriak dengan marah. Matanya dingin dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Itulah aura seorang dewa yang surgawi. Wus! Orang tua itu baru saja melepaskan auranya ketika beberapa sosok bergegas memasuki aula dan berdiri di samping Luming. Dia adalah seorang ahli dari klan pertempuran Kerabawah. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, pria parubaya berusia 30-an itu berbicara. Kemudian, pria tua itu segera menarik kembali auranya dan berdiri dengan hormat di belakang pria parubaya itu. Luming, benar. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Ceritakan tujuan kunjunganku. Kamu telah berkembang sangat cepat selama kurun waktu ini dan telah menempati banyak planet sumber daya. Kamu dapat menggali dan menambang planet sumber daya ini. Pria parubaya itu berhenti sejenak. Luming tidak mengatakan apa-apa dan menunggu pihak lain melanjutkan. Namun, setiap tahun mulai sekarang, Istana Naga Tersembunyimu harus membayar upeti kepada Istana Markis Liu Fengku.
Aku sudah mencantumkan jumlah pastinya. Lihatlah. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan jimat giok terbang ke arah Luming. Luming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ternyata pihak lain datang untuk membuatnya membayar upeti. Namun, Luming tidak punya niat untuk memberi penghormatan. Dia meremas jimat giok itu dengan jari-jarinya, lalu jimat itu meledak. Luming bahkan tidak melihatnya. Tidak perlu. Melihat Luming telah menghancurkan jimat giok itu tanpa melihatnya, wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Niat membunuh yang dingin meledak dari matanya dan dia berkata dengan dingin, "Luming, apa maksudmu dengan ini?" "Maksud saya sangat sederhana. Saya tidak bermaksud memberi penghormatan kepada siapapun, jadi silakan kembali." Luming melambaikan tangannya dan memintanya pergi. "Kau tidak berniat memberi penghormatan. Hehehe, Luming, kukatakan padamu, jika kau tidak berencana memberi penghormatan pada keluarga Markis Liu Feng, maka kau bisa keluar dari galaksi Tianhun. Tidak ada tempat untukmu di sini." Pria parubaya itu berteriak, wajahnya berubah ganas. "Tidak ada tempat untukku. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku kehilangan pijakanku. Sekarang, pergilah." Luming berteriak dingin. "Bocah, kau cari kematian." Di samping lelaki setengah baya itu, lelaki tua itu berteriak marah. Dia melangkah maju, dan kekosongan bergetar hebat. Aura kekerasannya meledak, dan seluruh aula bergetar. Aura yang bagai gelombang itu menekan Luming, memaksanya berlutut. Namun, sebelum aura itu bisa menyentuh Luming, aura lain keluar dari sisi Luming dan menghalangi orang itu. Seorang ahli dari klan pertempuran kera bawah muncul di depan Luming. "Jika kau masih berani melawan, kau pantas mati 10.000 kali." Ketika lelaki tua itu melihat auranya terhalang, dia menjadi marah. Dia menerkam Luming seperti seekor burung besar. "Suruh dia berbaring," Luming berkata dengan tenang. Ya, ekspresi menyeramkan muncul di wajah prajurit klan kera hitam itu. Senyum menyeramkan muncul di wajahnya saat ia menyerang lelaki tua itu. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan dan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Namun, ahli lain dari klan pertempuran kera bawah melangkah maju dan menghalangi Qi. "Berani sekali, bunuh dia. Ayo pergi." Pada saat ini, seorang tetua lain di belakang pria parubaya itu berkata dengan dingin. Dia melangkah keluar dan mengeluarkan aura yang sangat mengejutkan. Orang tua ini juga seorang tuan dewa. Pria parubaya itu membawa dua dewa tuan saat dia tiba. Jelas dia ingin mengejutkan Luming. Akan tetapi, dua dewa sir jelas tidak cukup. "Aku akan melakukannya." Di samping Luming, seorang anggota klan tempur kera hitam kekar melangkah keluar. Ia menekan tangannya ke bawah dan telapak tangan besar mencengkeram ke depan. Serangan tetua itu dihancurkan oleh telapak tangan besar itu. "Dewa tingkat kedua." Orang tua itu berteriak kaget, ekspresinya berubah drastis. Kali ini, klan pertempuran kera bawah adalah penguasa surgawi tingkat kedua. Dewa tingkat kedua jauh lebih kuat dari dewa tingkat pertama. Ledakan. Anggota klan pertempuran kera bawah penguasa dewa tingkat kedua melangkah maju, menyebabkan kekosongan bergetar hebat saat ia melancarkan serangannya. "Berhenti. Ini salah paham." Orang tua itu meraung. Dia takut. Dia berencana untuk menenangkan Luming terlebih dahulu dan mundur. Namun, Luming mencibir dan tidak peduli dengan pihak lain. Klan petarung kera dunia bawah dewa-dewa tingkat kedua terus menyerang. Setelah beberapa gerakan, lelaki tua itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan ditekan oleh klan pertempuran kera gelap. Tubuhnya berkedut saat ia berbaring di tanah dan memuntahkan seteguk besar darah. Adapun lelaki tua yang menyerang lebih dulu, dia tidak jauh lebih baik. Dalam pertempuran tingkat yang sama, dia terpaksa mundur. Pada akhirnya, ahli dewa-dewa tingkat kedua maju dan menekannya dengan satu gerakan, membuatnya tergeletak di tanah dan memuntahkan seteguk besar darah. Kedua lelaki tua itu ditekan satu demi satu, menyemburkan darah saat mereka tergeletak di tanah. Kalian, pria parubaya itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia melotot ke arah Luming, tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di sisi Luming akan begitu kuat. Bahkan ada dewa-dewa tingkat kedua. "Sekarang, turunlah ke sini." Luming melangkah maju dan berjalan menuju pria parubaya itu. "Luming, kau, berani sekali kau. Kau tahu siapa aku? Aku adalah markis kecil dari Markis Liu Feng, dan Markis Liu Feng adalah ayahku."
Jika kau berani menyentuhku. Pria parubaya itu berteriak. Turun ke sini. Mati. Lu Ming berteriak dingin. Auranya meledak dan dia menempelkan telapak tangannya ke pria parubaya itu. Lu Ming, kau disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dan menduduki peringkat ketiga dalam kelompok baru siswa Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Aku ingin melihat apa yang mampu kau lakukan. Pria parubaya itu berteriak dan auranya meledak. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya biru, yang berubah menjadi pedang biru dan menebas Lu Ming. Pria parubaya itu bernama Liu Fengqiao. Beberapa tahun yang lalu, dia juga merupakan murid Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Dia juga merupakan kesayangan surga dan sangat kuat. Dentang. Keduanya saling serang. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur selangkah. Puncak langit ketujuh alam Raja Dewa. Hati Lu Ming tergerak. Haha, yang ketiga apa? Itu saja yang bisa kamu lakukan. Berlututlah. Kepercayaan diri Liu Fengqiao meningkat pesat saat ia melihat Lu Ming berhasil dipukul mundur hanya dengan satu gerakan. Ia terus menyerang Lu Ming. Hanya biasa saja, bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum mengejek. Gerakan barusan hanyalah gerakan biasa saja, dan dia tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Pada saat yang sama, 11 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya beredar dengan cepat dan melonjak keluar. Kemudian, Lu Ming mengaktifkan tubuh emas iblis langit dan melayangkan telapak tangan ke arah Liu Fengqiao. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming langsung menghantam pedang biru milik lawan, menyebabkan ledakan dahsyat. Pedang biru milik Liu Fengqiao bergetar terus-menerus lalu meledak dengan keras. Kekuatan dahsyat itu membuat tubuh Liu Fengqiao bergetar hebat. Dia terus mundur, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, kekuatanmu. Liu Fengqiao berteriak kaget. Meskipun dia bukan orang yang sangat disukai di surga, basis kultivasinya berada di puncak tingkat ketujuh alam Raja Surgawi. Di sisi lain, Lu Ming hanya berada di tingkat kelima alam Raja Surgawi. Dia 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi dia terus didorong mundur oleh Lu Ming. Kau hanya sampah. Lu Ming berkata dengan dingin dan terus menyerang. Tidak lama kemudian, Liu Fengqiao dan kedua lelaki tua itu tergeletak di tanah, menyemburkan banyak darah seperti anjing mati. Bab 3346, 4 Klan Bajak Laut Besar. Liu Fengqiao tergeletak di tanah, memuntahkan banyak darah. Dia menderita luka serius. Sialan, sialan. Liu Fengqiao meraung dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia tidak berani membiarkan Lu Ming melihatnya karena dia khawatir dia akan dibunuh oleh Lu Ming. Sekarang, pergilah. Lu Ming berteriak dingin. Pergi-pergi. Liu Fengqiao berjuang untuk berdiri. Dia menggertakkan giginya dan berjalan keluar dengan malu. Kedua lelaki tua itu segera mengikutinya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempat ini. Leluhur perang, apakah kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Hati-hati dengan balas dendam mereka. Kata salah satu anggota klan pertempuran Kera Gelap. Tidak apa-apa. Kalau mereka mau balas dendam, biarkan saja. Lu Ming tersenyum. Dia tidak terlalu peduli dengan kediaman Markis Liu Feng. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka dapat mengacaukan situasi di medan bintang Tianhun dan memancing di perairan yang bermasalah. Setelah itu, hari-hari Lu Ming kembali damai. Dia fokus pada kultivasi setiap hari. Kediaman Markis Liu Feng. Di sebuah istana, Markis Liu Feng sedang duduk di tempat tinggi. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Lu Ming itu sombong dan merendahkan. Aku hanya pergi untuk meminta upeti padanya dan dia malah memukulku seperti ini. Di bawah, Liu Fengqiao mengeluh sambil menangis. Wah! Markis Liu Feng menghancurkan gagang kursi hingga berkeping-keping. Lu Ming, kamu pikir kamu bisa melanggar hukum hanya karena kamu punya bakat. Wajah Markis Liu Feng gelap dan matanya dipenuhi niat membunuh. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Liu Fengqiao menangis. Jangan khawatir, tidak perlu meninggalkan istana naga yang tersembunyi di dunia ini. Para penjaga. Teriak Markis Liu Feng. Seketika, sebuah sosok melintas keluar. Kirim orang untuk menghancurkan istana naga yang tersembunyi. Markis Liu Feng memerintahkan. Ya, sosok itu menerima perintah dan hendak mundur untuk mengumpulkan para ahli guna menyerang Lu Ming. Pada saat ini,
seorang pria kekar yang tampak seperti penjaga bergegas masuk ke aula. Tuhan, berita buruk, kata penjaga itu dengan bingung. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu gugup? Markis Liu Feng bertanya dengan wajah dingin. Tuan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi 4 bajak laut antar bintang besar dari galaksi Tianhun tiba-tiba bergabung dan menyerang banyak klan dari dinasti suci Void besar. Mereka telah menduduki salah satu galaksi kediaman Markis Liu Feng kita. Penjaga itu melaporkan. Apa? Markis Liu Feng terkejut. Dia berdiri dari tempat duduknya. 4 bajak laut antar bintang bekerja sama. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa bekerja sama? Markis Liu Feng hampir berteriak marah. Ada banyak sekali bajak laut antar bintang di medan bintang kekacauan langit, namun di antara mereka, ada 4 bajak laut antar bintang terkuat, yang dikenal sebagai 4 Raja Bajak Laut Agung. Mereka adalah para bajak laut berambut hijau, 100 binatang buas, berjanggut merah, dan yang paling besar jumlahnya. Keempat kelompok bajak laut ini telah mendominasi wilayah bintang Tianhun. Mereka begitu kuat sehingga bahkan istana Markis Liu Feng harus mewaspadai mereka. Namun, di masa lalu, keempat kelompok bajak laut antar bintang utama telah bertempur sendiri dan menduduki wilayah bintang mereka sendiri. Mereka tidak pernah bekerja sama sebelumnya. Mereka bahkan akan saling menyerang dan bersaing memperebutkan wilayah dan sumber daya. Mengapa mereka bergabung untuk menyerang kali ini? Kirimkan para ahli dan blokir mereka dengan seluruh kekuatan kita. Kita harus menghentikan mereka. Markis Liu Feng berteriak dan memberi perintah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak bisa lagi peduli dengan Lu Ming. Dia hanya bisa berurusan dengan bajak laut antar bintang terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Lu Ming. Tidak lama kemudian, sejumlah besar prajurit kuat dari Lords Manor berangkat ke perbatasan. Medan bintang Tianhun sudah kacau balau, dan kini makin kacau lagi. Keempat kelompok bajak laut itu bergabung dan menyerang wilayah dinasti suci yang sangat luas. Dalam sekejap, galaksi Tianhun berada dalam keadaan kacau. Lu Ming dan yang lainnya juga memperhatikan masalah ini setiap saat. Untungnya, wilayah kekuasaan Lu Ming berada di sebelah timur medan bintang Keos Surgawi. Wilayah kekuasaannya dikelilingi oleh klan-klan lain. Para bajak laut antar bintang tidak akan dapat menyerang wilayah kekuasaan Lu Ming untuk sementara waktu. Wilayah kekuasaan Lu Ming masih dianggap aman. Pada hari ini, Lu Ming mengumpulkan banyak tokoh penting untuk mengadakan pertemuan guna membahas cara menangani situasi tersebut di masa mendatang. Pada saat ini, utusan kediaman Markis tiba di Istana Naga yang tersembunyi dan bertemu Lu Ming. Kediaman Markis Liu Feng telah mengumpulkan semua klan di wilayah bintang Tianhun. Mereka menuju kediaman Markis Liu Feng untuk mengadakan pertemuan guna melawan bajak laut antar bintang. Ini adalah pesan dari utusan kediaman Markis Liu Feng. Setelah pengumuman, utusan itu pergi. Mengumpulkan semua orang di rumah Raja Surgawi Angin yang mengalir. Petik 2. Semua orang terkejut. Kepala istana, menurutku itu tidak pantas. Kamu telah menyinggung Liu Feng Qiao terakhir kali. Jika kamu pergi ke istana Markis Liu Feng seperti ini, aku khawatir kamu akan menjadi sasaran mereka. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu membungkuk dan memberi usul. Sejak dia berpihak pada Lu Ming, para perebut kembali tanah terlantar selalu memikirkan Lu Ming. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Tidak apa-apa, aku ingin melihat trik apa yang mereka mainkan. Lu Ming tersenyum. Lebih jauh lagi, ada aturan di dinasti suci kekosongan besar bahwa selama perang, klan keluarga yang peringkatnya lebih tinggi berhak mengumpulkan klan keluarga yang peringkatnya lebih rendah untuk bertarung bersama. Jika dia tidak pergi, pihak lain akan punya lebih banyak alasan untuk berurusan dengannya. Kumpulkan orang-orang kita dan kita akan berangkat. Lu Ming mengumumkan. Tidak lama kemudian, Lu Ming memimpin sekelompok ahli dan berangkat ke kediaman Markis Liu Feng. Ketika mereka tiba di kediaman Markis Liu Feng, seseorang telah mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Lagi pula, mereka masih harus menunggu orang-orang dari klan lain tiba sebelum mereka dapat membahas masalah spesifik. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, seseorang datang untuk memberitahu Lu Ming dan yang lainnya untuk membahas beberapa hal. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti orang yang memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang luas. Ruang terbuka ini sangat luas dan terbagi menjadi beberapa area, mewakili berbagai klan.
Lu Ming dan kelompoknya menemukan istana naga yang tersembunyi dan duduk di area itu. Setelah itu, semakin banyak orang datang. Mereka semua berasal dari klan besar lainnya. Ada prajurit dan jenderal. Setidaknya ada 100 klan dengan berbagai ukuran. Setiap klan membawa banyak ahli. Daerah itu langsung dipenuhi orang. Sebagai perbandingan, Lu Ming membawa jumlah orang paling sedikit. Markis Liu Feng ada di sini. Seseorang tiba-tiba berkata. Di kejauhan, sekelompok orang terbang mendekat. Jumlah mereka banyak, dan mereka perkasa. Orang yang memimpin adalah seorang pria tua yang tampaknya berusia 60-an. Dia memiliki tubuh kekar dan aura yang mengesankan. Dia adalah Tuan Liu Feng Hu. Di samping Wind Tiger yang mengalir, ada seorang pria parubaya berusia 30-an. Dia adalah Liu Feng Qiao. Orang-orang dari keluarga Liu Feng mendarat di daerah mereka sendiri. Daerah itu adalah yang tertinggi dan dapat memandang rendah segala sesuatu. Salam, Markis Liu Feng. Banyak orang berdiri dan menangkupkan tangan mereka. Tentu saja, Lu Ming duduk di sana dengan santai dan tidak berniat untuk bangun. Silakan duduk. Markis Liu Feng melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk duduk. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Lu Ming, kilatan dingin bersinar di matanya. Saya yakin semua orang tahu mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini. Markis Liu Feng berhenti sejenak dan berkata, 4 organisasi bajak laut besar telah bergabung untuk menyerang berbagai klan dari dinasti suci Void besar. Selama kurun waktu ini, banyak klan telah menderita. Bab 3347, Misi Berbahaya. Wajah beberapa orang menjadi jelek ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Markis Liu Feng. Orang-orang ini telah diserang oleh bajak laut selama kurun waktu tersebut, dan mereka telah menderita kerugian besar. Beberapa keluarga mereka bahkan telah dihancurkan oleh bajak laut. Hanya sisa-sisa keluarga mereka yang berhasil melarikan diri ke rumah Markis Liu Feng. Aku mengumpulkan semua orang di sini untuk menyatukan kekuatan semua klan untuk melawan 4 kelompok bajak laut besar. Kata Markis Liu Feng dengan keras. Saya bersedia mendengarkan perintah dewa. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Seketika, banyak orang berteriak dan bekerja sama dengan Markis Liu Feng. Apakah ada yang punya pendapat berbeda atau tidak bersedia membantu? Markis Liu Feng melihat sekeliling. Tak seorang pun berbicara. Berdasarkan aturan dinasti suci kekosongan besar, jika terjadi peperangan, klan yang peringkatnya lebih tinggi berhak menggerakkan klan yang peringkatnya lebih rendah untuk bertempur bersama. Tentu saja, tidak ada yang akan berdiri untuk menolak. Lu Ming juga tidak mengatakan apa-apa. Karena tidak ada yang keberatan, masalah ini selesai. Sekarang, saya akan memberikan tugas. Semua klan harus melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan tim bajak laut dan bahkan menghancurkan mereka. Kata Markis Liu Feng dengan keras. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua menunggu Markis Liu Feng melanjutkan. Pembagian tugas berikutnya adalah poin utama yang menjadi perhatian semua orang. Segera, Markis Liu Feng mulai membagikan barang-barang tersebut. Tidak lama kemudian, tibalah giliran Lu Ming. Rumah naga tersembunyi, rumah meteorit, rumah jenderal 1000 bulan, kalian semua bertugas menjaga sistem bintang Feile. Kata Markis Liu Feng. Apa, sistem bintang Feile? Disitulah bajak laut jenggot merah akan menyerang. Jika kau meminta kami untuk berjaga di sana, bukankah kau meminta kami untuk mati? Seorang pria parubaya segera berteriak. Lelaki ini adalah penguasa istana meteor. Pada saat yang sama, para kepala prefektur lainnya juga berteriak. Ada susunan teleportasi yang sangat besar di sistem bintang Feile. Itulah arah utama serangan bajak laut jenggot merah. Selama mereka mengambil sistem bintang Feile, mereka dapat menggunakan susunan teleportasi di sana untuk mengirim pasukan untuk menyerang keluarga lain. Ini adalah arah serangan utama bajak laut jenggot merah. Dengan hanya beberapa klan mereka yang berjaga di sana, mereka tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Ada apa? Apa kamu keberatan? Kamu tidak mau berusaha sebaik mungkin. Wajah Markis Liu Feng menjadi gelap dan dia memarahi. Hehe, istana naga yang tersembunyi berada di jantung planet ini, jauh dari sistem bintang Feile. Namun, Anda mengirim kami ke sistem bintang Feile untuk melawan bajak laut jenggot merah. Apa maksud Anda dengan itu? Lu Ming mencibir. Istana naga yang tersembunyi terletak di wilayah tengah. Masih jauh bagi bajak laut untuk mencapainya. Namun,
Markis Liu Feng telah mengirim istana naga yang tersembunyi ke sana. Jelas bahwa dia menargetkan Lu Ming dan ingin menggunakan kekuatan bajak laut jenggot merah untuk menyingkirkannya. Sebelum Lu Ming bisa mengatakan apapun, kepala prefektur bintang meteor telah berteriak. Tuan, saya tahu saya telah menyinggung Tuan Muda, tetapi Anda tidak dapat menargetkan saya seperti ini. Saya akan mati jika melawan bajak laut jenggot merah. Sang prefektur dari prefektur bintang meteor berteriak. Kurang ajar, diam, teriak Markis Liu Feng. Aura mengerikan terpancar darinya, seperti ada batu raksasa yang menekan semua orang. Penguasa prefektur bintang meteor adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Ekspresinya berubah drastis, dan dia terus mundur, hampir menyemburkan darah. Maksudmu aku menyalahgunakan kekuasaanku untuk membalas dendam demi masalah pribadi dan dengan sengaja menargetkanmu, jadi aku mengirimmu ke sana. Kata Markis Liu Feng dengan dingin. Penguasa prefektur bintang meteor tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya memberitahu semua orang bahwa dia juga berpikiran sama. Aku katakan padamu, aku, si macan angin yang mengalir, melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Aku tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaanku untuk balas dendam pribadi. Kali ini, untuk menghadapi 4 klan bajak laut besar, kita membutuhkan semua klan untuk bekerja sama dan bertarung bersama. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika mereka masing-masing punya rencana sendiri dan tidak mau membantu, bagaimana mereka bisa menandingi keempat klan bajak laut besar? Baiklah, jika ada yang keberatan, kami akan mengikuti aturan. Aku akan melaporkan ini ke dinasti suci dan mengatakan bahwa ada keluarga klan yang menolak menerima tugas itu. Kata Markis Liu Feng. Ekspresi Tuan Prefek Prefektur Bintang Meteor berubah tak sedap dipandang. Lu Ming mencibir. Kali ini, dia tidak mengatakan apapun. Markis Liu Feng ini terlalu munafik. Bahkan jika dia berbicara, itu tidak akan berguna. Dia bahkan mungkin menjadi sasaran karena tidak menghormati aturan. Kantor Jenderal Qian Yue akan mengikuti perintah Anda dan melakukan yang terbaik. Jenderal dari kantor Jenderal Qian Yue berkata dengan tergesa-gesa. Dia juga telah dikirim untuk menemani Lu Ming dan yang lainnya. Baiklah, tugas untuk setiap prefektur telah diatur. Kalian dapat berangkat sekarang. Selesaikan tugas kalian sendiri dan hancurkan keempat klan bajak laut besar bersama-sama. Kata Markis Liu Feng dengan keras. Ya, semua orang menyetujui perintah itu dan berangkat menuju formasi teleportasi, menuju tempat yang seharusnya mereka jaga. Lu Ming juga pergi bersama sekelompok ahli dan menuju ke sistem bintang Feile. Tidak lama kemudian, orang-orang dari istana lain telah pergi, hanya menyisakan orang-orang dari kediaman Markis Liu Feng. Ayah, jurus ini benar-benar hebat. Rumah naga tersembunyi, rumah meteor, siapapun yang menyinggung perasaanku akan mati. Aku akan menggunakan kekuatan bajak laut jenggot merah untuk memusnahkan mereka. Liu Fengqiao mencibir. Rencanaku bukan hanya membunuh mereka, tetapi juga menggunakan rumah naga tersembunyi, rumah meteor, jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka akan mampu menahan bajak laut jenggot merah selama beberapa hari. Pada saat mereka dihancurkan, beberapa hari akan berlalu. Kita akan memanfaatkan beberapa hari ini untuk menghancurkan bajak laut besar dan mengalahkan 4 klan bajak laut besar satu persatu. Mata Markis Liu Feng bersinar dengan kebijaksanaan. Ini luar biasa, ayah. Kita tidak hanya bisa memanfaatkan ini untuk menghancurkan prefektur naga tersembunyi dan prefektur bintang jatuh, tetapi kita juga bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menahan bajak laut jenggot merah. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku terkesan. Wajah Liu Fengqiao penuh dengan kekaguman. Hahaha. Markis Liu Feng tertawa dengan ekspresi bangga. Sistem bintang Feile terletak di wilayah pusat galaksi Tianhun. Ada formasi teleportasi besar yang dibangun di sini, jadi itu menjadi tempat yang harus diperjuangkan oleh para militeris. Para bajak laut berjanggut merah tidak jauh dari wilayah ini. Jika mereka ingin melancarkan serangan besar-besaran terhadap berbagai klan dinasti suci Void besar, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan susunan teleportasi ini. Oleh karena itu, mereka pasti akan melancarkan serangan besar-besaran di sini. Tidak lama kemudian, Lu Ming, rumah meteorit, rumah Jenderal Qian Yue, dan orang-orang lainnya dari total 8 klan keluarga tiba. Mereka mendarat di sebuah meteorit di luar galaksi Feile. Semuanya sudah ada di sini, kan?
Sekarang, saya akan umumkan tugas kita masing-masing. Mata Jenderal Qian Yue menyapu seluruh ruangan, tampak seperti seorang bos. Memang, hanya ada satu kediaman jenderal di antara 8 klan besar yang datang ke sini. Dalam hal pangkat, kediaman Jenderal Qian Yue adalah yang tertinggi. Mata semua orang tertuju pada Jenderal Qian Yue. Kalian, pergilah dan jaga planet di sebelah kiri. Jenderal Qian Yue menunjuk kedua klan, lalu ke Lu Ming dan kepala prefektur bintang meteor. Kalian berdua akan menjaga planet di depan kita. Ingat, susunan teleportasi ada di planet itu. Bahkan jika kalian harus mati, kalian harus menjaga planet itu dengan baik. Mengerti? Petik 2. Kata Jenderal Qian Yue. Hehe, Lu Ming tertawa mengejek. Apa yang kamu tertawakan? Tatapan Jenderal Qian Yue menyapu Lu Ming, kilatan dingin di matanya. Anda telah menyerahkan misi berbahaya itu kepada kami. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, misi apa yang dilakukan kantor Jenderal Qian Yue Anda? Kata Lu Ming. Bab 3348, Metodeku. Kilatan dingin di mata Jenderal Qian Yue semakin kuat saat dia mendengar pertanyaan Lu Ming. Apakah kamu meragukanku? Jenderal Qian Yue berkata dengan dingin. Benar sekali, aku meragukanmu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, tidak memberikan muka sedikit pun kepada pihak lain. Ekspresi Jenderal Qian Yue berubah lebih dingin. Dia melirik Lu Ming dengan dingin, samar-samar menunjukkan sedikit niat membunuh. Aku akan memberitahu kalian apa yang akan dilakukan kantor Jenderal Qian Yue. Di sini, kantor Jenderal Qian Yue adalah yang terkuat, jadi sudah sepantasnya aku duduk di belakang dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Begitu satu pihak tidak dapat bertahan, aku akan mengirim orang untuk membantu pihak itu. Apakah kalian mengerti sekarang? Jenderal Qian Yue berkata dengan dingin. Menjaga bagian belakang. Kurasa kau hanya berusaha melindungi kekuatanmu sendiri. Jika situasinya memburuk, kau bisa mundur dengan cepat, kan? Lu Ming mencibir. Kurang ajar. Ini fitnah. Jenderal Qian Yue meraung. Fitnah. Bagaimana kalau begini, mari kita bertukar. Aku akan bertanggung jawab di belakang dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Semuanya akan sama saja. Kata Lu Ming. Kau, hehe, untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, kau butuh kekuatan terkuat. Rumah 1000 bulan milikku adalah rumah para jenderal. Kau hanya rumah seorang prajurit, dan kau ingin bersaing denganku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa istana naga tersembunyi milikmu lebih kuat daripada istana Jenderal Qian Yue milikku? Jenderal Qian Yue berkata dengan dingin. Benar, itulah yang kupikirkan. Tidak, sebenarnya, istana naga yang tersembunyi memang lebih kuat darimu. Lu Ming tersenyum tipis. Sombong, angkuh, dan bodoh. Jenderal Qian Yue berteriak dengan marah, wajahnya ganas dan penuh dengan niat membunuh. Karena kau berkata begitu, maka aku akan menguji kekuatan istana naga tersembunyimu. Orang-orang, kalahkan dia. Jenderal Qian Yue melambaikan tangannya. Seketika, beberapa orang melangkah keluar dari belakangnya dan berjalan menuju Lu Ming, memancarkan aura yang kuat. Dan EBSP, totalnya 3 orang, semuanya Raja Dewa Puncak. Anda telah berulang kali menentang Sang Jenderal dan menyinggung atasan Anda. Berlututlah dan akui kesalahan Anda. Berlututlah. 3 Raja Dewa Puncak menyerang Lu Ming. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming, mengancam untuk memaksanya bertekuk lutut. Namun, Lu Ming berdiri di sana seperti gunung, tidak bergerak sama sekali. Buat mereka berlutut, Lu Ming berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Ledakan. Seorang prajurit klan pertempuran kera gelap melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, menekannya ke depan. Dan EBSP, seketika, sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan menekan ke bawah ketiga Raja Dewa Puncak. Tuan Surgawi. 3 Raja Dewa tingkat puncak meraung ketakutan. Kemudian, dengan suara plop, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka ditekan ke tanah dan berlutut di depan Lu Ming. Dewa, kau benar-benar memiliki kekuatan alam dewa. Pantas saja kau begitu berani, tidak menganggapku serius. Pupil mata Jenderal Qian Yue mengecil, dan sedikit ekspresi serius muncul di wajahnya. Klan lain juga memiliki ekspresi serius. Di tempat tinggal prajurit biasa, sangat sulit bagi tokoh alam dewa untuk muncul. Biasanya, hanya tempat tinggal umum yang akan memiliki tokoh alam dewa. Tentu saja, akan ada juga pengecualian. Apakah ada yang lebih kuat?
Kirimkan semuanya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lu Ming, jangan berpikir bahwa kau bisa melawanku hanya karena kau memiliki dewa surgawi. Kau masih terlalu tidak berpengalaman. Jenderal Qian Yue berteriak dingin dan tiba-tiba melangkah maju, aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Saat dia melangkah keluar, seorang tetua di sampingnya juga melangkah keluar, juga memancarkan aura yang menakutkan. Tuhan yang surgawi, Jenderal Qian Yue dan tetua keduanya adalah dewa. Jelas, kediaman umum Qian Yue juga memiliki dua pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Hal ini setara dengan kediaman umum reklamasi tanah terlantar. Pergilah dan halangilah dewa yang suci itu. Serahkan sisanya padaku. Jenderal Qian Yue mengirimkan pesan mental kepada orang tua itu. Orang tua itu mengangguk dan terus menyerang ke arah ahli klan pertempuran kera gelap. Adapun Jenderal Qian Yue sendiri, dia menyerang Lu Ming. Anak muda, lebih baik bersikap rendah hati dan patuh. Mata Jenderal Qian Yue berkilat dingin. Auranya yang ganas membentuk badai energi yang menyerbu ke arah Lu Ming. Namun, sebelum badai energi itu bisa mencapai Lu Ming, aura yang lebih kuat telah keluar dari sisi Lu Ming dan menghancurkan aura Jenderal Qian Yue dalam satu gerakan. Ahli lain dari klan pertempuran kera gelap telah melancarkan gerakannya. Tuhan yang surgawi, itu dewa yang surgawi lagi. Jenderal Qian Yue terkejut dan mundur cepat, ekspresinya sangat serius. Orang tua dari kantor Jenderal Qian Yue juga terkejut dan segera mundur, tidak berani tinggal. Ada dua dewa yang surgawi. Orang-orang dari keluarga lain juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming, yang hanya seorang prajurit biasa, akan memiliki dua dewa-dewa yang mengikutinya. Tidak heran dia tidak terlalu memikirkan Jenderal Qian Yue dan langsung membantahnya tanpa rasa takut. Seketika, mereka menjadi sangat gembira. Semakin kuat Lu Ming, semakin tinggi peluang mereka untuk menangkis bajak laut jenggot merah. Bagaimana kekuatanku sekarang? Lu Ming memandang Jenderal Qian Yue dengan acuh tak acuh. Jenderal Qian Yue mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Kau tidak bicara, hehe. Kalau begitu aku akan menjaga bagian belakang, bagaimana? Lu Ming melanjutkan. Tunggu sebentar. Karena kamu punya kekuatan seperti itu, kurasa kita bisa mengubah rencana kita. Kata Jenderal Qian Yue. Bagaimana? Lu Ming bertanya. Sebelumnya aku tidak tahu kau punya kekuatan seperti ini, jadi aku membuat penilaian yang salah. Sekarang setelah kau punya kekuatan seperti ini, kita tidak perlu menjaga bagian belakang. Kita bisa membuat pertahanan di planet ini dengan formasi teleportasi. Dengan kekuatan kita, kita bisa membuat formasi terlebih dahulu dan menghentikan bajak laut jenggot merah untuk sementara waktu. Ketika Lord Manor selesai dengan musuh, mereka akan kembali untuk membantu kita. Bagaimana menurutmu tentang pengaturan ini? Kata Jenderal Qian Yue. Ketika dia melihat Lu Ming membawa dua dewa tuan bersamanya, dia tentu saja tidak berani bersikap sombong. Tidak. Menurutku itu bukan ide bagus. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kata Jenderal Qian Yue. Terus terang saja, kediaman Markis Liu Feng tidak punya niat baik saat mereka mengirim kami ke sini. Mereka ingin menggunakan kekuatan bajak laut jenggot merah untuk menyingkirkan kami. Kata Lu Ming. Kata-kata ini membuat wajah orang lain menjadi jelek. Mereka tentu tahu apa yang direncanakan Markis Liu Feng. Tapi apa yang dapat mereka lakukan? Jika memang begitu, mengapa kita harus mempertaruhkan nyawa kita di sini? Rencanaku adalah menunggu bajak laut jenggot merah menyerang, lalu kita akan mundur dan menyerahkan tempat ini kepada mereka. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apa? Yang lainnya terkejut. Jika mereka tidak melawan dan mundur saja, maka bukankah bajak laut jenggot merah akan mampu menggunakan formasi teleportasi di sini untuk membunuh dan menerobos masuk ke jantung galaksi Tianhun? Kau benar-benar berani. Kau membelot ke pihak musuh. Ini kejahatan berat. Jenderal Qian Yue meraung. Apa maksudmu? Selama kita menghancurkan 4 klan bajak laut besar, itu akan menjadi pencapaian yang hebat. Bagaimana kita bisa bersalah? Lu Ming mencibir. Memusnahkan keempat kelompok bajak laut. Kau gila. Aku akan melaporkan ini ke Markis Liu Feng. Kau akan dituntut. Jenderal Qian Yue berteriak dan hendak pergi bersama anak buahnya untuk melapor kepada Markis Liu Feng. Bab 3349 Kontrol Penuh. Jenderal Qian Yue juga pernah menyinggung kediaman Markis Liu Feng di masa lalu,
tetapi dia telah menyesalinya sejak lama dan selalu ingin memperbaiki hubungan antara kedua ras. Sekarang, selama dia melaporkan ide Luming kepada Markis Liu Feng, dia mungkin bisa memperbaiki hubungan antara kedua keluarga dan menghentikannya menjaga sistem bintang Feile. Oleh karena itu, dia ingin segera pergi, tetapi Luming tidak mengizinkannya pergi. Berdengung, berdengung. Beberapa anggota klan pertempuran kera gelap berkelebat dan mengepung anak buah Jenderal Qian Yue. Ada apa? Kau punya dua dewa raja dan aku punya dua dewa raja di pihakku. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Jenderal Qian Yue mencibir. Aku punya dua dewa raja. Siapa yang memberitahumu itu? Apakah itu ada dalam pikiranmu? Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, turunkan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa anggota klan pertempuran kera bawah melepaskan aura mereka pada saat yang sama. Aura mengerikan mereka menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar hebat. Totalnya ada 4 orang, dan semuanya adalah Tuan Dewa. Mata Jenderal Qian Yue membelalak tak percaya saat dia berteriak, mereka semua adalah dewa tertinggi. Bagaimana mungkin? Membunuh. Salah satu anggota klan pertempuran kera gelap berteriak saat dia melangkah maju dan memulai serangannya. 3 anggota klan pertempuran kera hitam yang tersisa tidak bergerak. Mereka menjaga area tersebut untuk mencegah yang lain melarikan diri. Maju terus. Jenderal Qian Yue meraung dan memimpin anak buahnya untuk keluar dari pengepungan. Sekelompok orang itu bergabung dan menyerang klan pertempuran kera gelap. 2 pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi tingkat pertama, sekelompok besar Raja Surgawi tingkat tinggi bergandengan tangan, kekuatannya sungguh sangat mengejutkan. Namun, prajurit klan pertempuran kera hitam itu melancarkan pukulan, dan udara meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan itu langsung menghancurkan kekuatan tinju Jenderal Qian Yue dan yang lainnya. Kekuatan tinju yang mengerikan itu tidak berhenti dan menyerbu ke arah orang-orang di kediaman Jenderal Qian Yue bagaikan lautan badai. Raja-raja dewa itu terguncang hebat. Mereka terlempar seperti karung goni yang rusak, jatuh ke tanah dan menyemburkan darah. Para ahli klan pertempuran kera hitam telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, semua raja dewa ini akan mati. Jenderal Qian Yue dan eksistensi alam dewa surgawi lainnya juga gemetar hebat dan mundur berulang kali. Dewa tingkat kedua, Jenderal Qian Yue meraung kaget. Membunuh. Klan pertempuran kera gelap terus menyerang. Tubuhnya membengkak saat ia menggunakan teknik pertarungan hantu. Kekuatannya meningkat, dan langit berbintang bergerak mengikuti setiap gerakannya. Meteorit di bawah kaki mereka meledak dan berubah menjadi debu. Yang lainnya mundur dalam keadaan menyedihkan. Jenderal Qian Yue dan jenderal lainnya bukanlah tandingan klan pertempuran kera bawah di alam dewa-dewa. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, mereka hanya bisa mundur dan ditekan sepenuhnya. Setelah beberapa gerakan, lelaki tua itu terkena pukulan. Tubuhnya terpental dan dia memuntahkan banyak darah. Dia terluka parah. Jenderal Qian Yue yang tersisa bahkan lebih tidak berdaya. Dia nyaris berhasil memblokir beberapa gerakan sebelum dia juga terluka parah. Auranya putus asa, dan tenggorokannya dicengkeram oleh para ahli klan pertempuran kera hitam, membuatnya sulit baginya untuk bergerak. Di sampingnya, 6 orang lainnya dari rumah prajurit semuanya tercengang dan tercengang. Mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Jenderal Qian Yue, seorang dewa, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ia bagaikan seekor anjing mati yang lehernya dicekik dan hidupnya berada di tangan orang lain. Kekuatan yang mengerikan. Mereka berseru kaget dan sulit untuk tenang. Kekuatan bawahan Luming telah mengejutkan mereka. Mati. Anggota klan pertempuran kera bawah penguasa dewa tingkat kedua meraung dan menampakkan niat membunuh yang jahat. Jenderal Qian Yue sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, "Ampuni aku, ampuni aku." Luming melambaikan tangannya sedikit, dan ahli dari klan pertempuran kera gelap itu berhenti. "Aku bisa mengampunimu, tetapi kau harus bersumpah setia kepadaku dengan sumber kehidupanmu. Aku tidak ingin mengulanginya. Jika kau tidak setuju, kau akan mati." Luming berkata dengan tegas. Jenderal Qian Yue tentu saja sangat enggan. Bersumpah atas sumber kehidupannya sama saja dengan kehilangan kebebasannya. Namun, dia tidak berani berbicara, karena takut akan dibunuh saat dia berbicara. "Aku memberimu 3 tarikan napas waktu, 3 detik." Luming mulai menghitung mundur. "Aku berjanji,
teriak Jenderal Qian Yue. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa setuju. Tidak ada cara lain. Saat itu juga, Jenderal Qian Yue bersumpah demi sumber kehidupannya untuk mengikrarkan kesetiaannya kepada Lu Ming. Setelah itu, bawahan Jenderal Qian Yue juga bersumpah atas sumber kehidupannya untuk setia kepada Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming telah menaklukkan kediaman Jenderal Qian Yue dan membuka tanah kosong di kediaman jenderal tersebut, memperoleh para ahli dari dua kediaman jenderal utama. Kalian semua, ucapkan sumpah kalian juga. Setelah itu, Lu Ming menatap ke arah 6 rumah prajurit lainnya dan berkata dengan dingin. Kita juga harus bersumpah. Lu Ming, kami tidak menyinggungmu. Jangan pergi terlalu jauh. 6 kepala prefektur dari prefektur prajurit meraung. Sekarang setelah kau tahu rencanaku, apakah kau pikir kau masih bisa pergi dengan aman? Jika kau tidak bersumpah untuk berjanji setia padaku, maka aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang rencanamu. Salah satu master prefektur segera berkata. Maaf, tapi aku tidak percaya padamu. Aku akan memberimu 2 pilihan. 1. Bersumpah setia padaku dengan saripati kehidupanmu. 2. Aku akan membunuhmu segera. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan para ahli dari klan pertempuran kera bawah mengelilingi langit berbintang. Pada saat yang sama, orang-orang dari kediaman Jenderal Qian Yue juga mengambil tindakan, mengepung ke 6 orang dari kediaman prajurit. Kamu juga punya waktu 3 kali. Setelah 3 kali, bunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, aku dari klan besar ibu kota suci. Jika kau berani menyentuhku. Salah satu kepala prefektur yang sedikit lebih muda berteriak. Orang ini berasal dari keluarga besar di ibu kota suci yang penuh ilusi. Bagaimana dia bisa dengan mudah bergantung pada orang lain? Membunuh. Sebelum orang itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming sudah mengeluarkan perintah. Ledakan. Salah satu anggota klan kera hitam di arah itu bergerak. Ia melancarkan pukulan, dan sebuah tinju besar memenuhi langit saat melesat menuju rumah prajurit itu. Tidak, tidak, jangan. Prajurit dari rumah prajurit berteriak ketakutan. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Dia tidak memiliki kekuatan alam dewa-dewa di bawahnya dan tidak dapat menahan serangan dewa-dewa sama sekali. Saat tinju itu dijatuhkan, kepala prefektur dan anak buahnya meledak. Sepertiga dari mereka tewas. Orang-orang yang tersisa semuanya gemetar dan berkeringat dingin. Mereka sangat ketakutan. Apakah kamu bersedia menyerah? Lu Ming berkata dengan dingin. Kami bersedia, kami bersedia. Orang-orang lainnya berteriak dan berebut menjadi yang pertama mengumpat. Bagaimana dengan kalian? Pandangan Lu Ming beralih ke 5 tempat tinggal prajurit yang tersisa. Kami juga bersedia. Bagaimana mungkin kelima prajurit itu tidak setuju? Mereka pun cepat-cepat mengangguk. Hasil dari kediaman prajurit sebelumnya sudah ada di depan mata mereka. Lu Ming terlalu tegas. Dia akan langsung membunuh pihak lain jika dia tidak setuju, terlepas dari identitas pihak lain. Setelah semua orang mengucapkan sumpah, Lu Ming tersenyum. Kekuasaan ini sudah sepenuhnya berada dalam kendalinya. Kita akan pergi ke sistem bintang Veile dan membuat garis pertahanan. Saat bajak laut jenggot merah datang, kita akan mundur. Lu Ming memberi perintah. Bab 3350 Perang Meletus. Jenderal Qian Yue dan yang lainnya sangat bingung mengapa Lu Ming melakukan hal itu. Meskipun kediaman Markis Liu Feng akan diserang dari depan dan belakang jika bajak laut jenggot merah diizinkan untuk menyerang wilayah tengah, Lu Ming tidak akan mampu menanggung akibatnya dan akan dihukum jika masalah ini menyebar ke ibu kota suci. Kecuali jika Lu Ming benar-benar dapat memusnahkan 4 klan bajak laut besar. Namun, apakah Lu Ming memiliki kemampuan seperti itu? Meskipun ragu-ragu, mereka hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Setelah itu, mereka mulai bersiap. Setelah itu, mereka menunggu dengan tenang. Mereka tidak perlu menunggu lama. Di kedalaman langit berbintang, lebih dari selusin kapal perang antar planet besar terbang di atasnya. Masing-masing berukuran besar, panjangnya ratusan ribu mil. Yang terbesar panjangnya 1 juta mil, seperti planet kecil. Bajak laut jenggot merah ada di sini. Membunuh. Ketika kapal perang mendekati sistem bintang Veile, terdengar suara gemuruh dari kapal perang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kapal perang dan bergegas menuju sistem bintang Veile.
Mundur. Lu Ming memberi perintah dan memimpin anak buahnya untuk mundur jauh. Di ruang komando kapal perang terbesar, sekelompok orang dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di luar melalui layar di bagian depan kapal perang. Orang yang berdiri di depan memiliki janggut besar, tetapi janggutnya merah dan dia memiliki satu tanduk di kepalanya. Pria ini adalah pemimpin bajak laut jenggot merah, yang dikenal sebagai si jenggot merah. Mengapa orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar mundur? Seseorang merasa bingung. Pria berjanggut merah itu juga mengerutkan kening. Ia mengira jika ingin menguasai sistem bintang Veile, ia harus melalui pertempuran sengit. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang dari dinasti suci Great Void tidak akan melawan dan segera mundur. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya pada si jenggot merah. Di galaksi Tianhun, orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar terbagi menjadi beberapa klan. Klan-klan ini saling bersaing dan saling curiga. Orang-orang ini tidak mungkin sepemikiran, jadi wajar saja jika mereka tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Abaikan saja orang-orang ini dan kirim orang untuk menjaga sistem bintang Veile. Kita akan pergi melalui susunan teleportasi di atas dan membunuh untuk mencapai jantung planet ini. Si jenggot merah cerdik dan segera mengetahui tipuannya. Ya, para bawahan menanggapi. Kapal perang bajak laut jenggot merah dan sekelompok ahli menjaga galaksi Veile. Jenggot merah sendiri membawa sekelompok ahli melalui formasi teleportasi dan menuju ke pusat galaksi Tianhun. Sungai Bintang Liuyun terletak di perbatasan kediaman penguasa Liu Feng. Selama kurun waktu ini, Sungai Bintang ini telah menjadi medan perang. Tim bajak laut 100 binatang dan tim bajak laut terbesar telah bergabung untuk menyerang galaksi awan yang mengalir. Markis Liu Feng secara pribadi memimpin pasukannya untuk melawan dua kelompok bajak laut. Selama kurun waktu ini, kedua kekuatan terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit berbintang yang luas, cahaya surgawi berkedip-kedip dan bertabrakan terus-menerus. Kedua belah pihak telah mengirimkan kapal perang besar yang panjangnya ratusan ribu mil. Mereka terus-menerus menembakkan sinar cahaya melintasi langit berbintang yang luas untuk saling membombardir. Serangan dari kapal perang semacam itu sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, banyak sekali tokoh bertarung di langit berbintang, dan orang-orang sekarat satu demi satu. Kedua belah pihak telah mengerahkan jutaan pasukan dan saling bertempur. Terjadi kematian sepanjang waktu, dan darah berceceran di langit berbintang. Markis Liu Feng sedang duduk di kereta perang besar, menyaksikan pertempuran dengan wajah muram. Selama kurun waktu ini, Istana Markis Liu Feng telah menderita kerugian besar, yang membuat hatinya sakit. Untungnya, secara keseluruhan, kediaman Markis Liu Feng berada di posisi yang lebih unggul. Alam Dewa Surgawi, maju. Akhiri pertempuran dengan cepat. Kita harus mengalahkan pihak lain dengan cepat. Markis Liu Feng memerintahkan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ada 4 kelompok bajak laut di sisi lain. Meskipun 2 kelompok lainnya telah dihentikan oleh orang-orang yang dia kirim, dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama. Hal ini terutama berlaku untuk sistem bintang Veile. Ia memperkirakan bahwa bahkan jika Lu Ming dan yang lainnya mengerahkan seluruh kemampuannya, mereka hanya akan mampu bertahan paling lama beberapa hari. Ia harus mengalahkan 100 monster dan kelompok bajak laut besar dalam beberapa hari. Ya, seseorang di sekitar Markis Liu Feng menjawab. Kemudian, 5 hingga 6 sosok bergegas menuju medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini semua merupakan eksistensi alam dewa yang surgawi. Tuhan yang surgawi telah bergerak. Kalian, pergilah dan hentikan mereka. Di sisi lain adalah pasukan sekutu dari 100 binatang buas dan bajak laut yang paling besar. Pada saat ini, sosok yang sangat kekar, setinggi puluhan meter, berbicara. Orang ini adalah pemimpin bajak laut 100 binatang buas. Membunuh. Pada saat itu, para dewa dari tim bajak laut juga bergegas keluar dan bertarung dengan para dewa dari kediaman Markis Liu Feng. Dalam pertarungan antar dewa, medan pertempuran lain pun terbuka karena kekuatannya yang begitu mengerikan dan bisa menyeret pihak lain ikut terlibat. Ledakan, ledakan. Total lebih dari 10 dewa-dewa bertarung satu sama lain dan mereka terus bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, langit berbintang akan berguncang dan meteorit di sekitar mereka akan meledak terus-menerus. Cahaya bilah pedang menyala, dan meteorit besar dengan diameter ratusan juta mil terpotong menjadi 2.
Bagian yang patah halus dan rapi. Setelah itu, sebuah kekuatan tinju menembus kehampaan dan langsung meledakkan separuh planet besar. Pertarungan antara dewa-dewi dewa terlalu mengerikan. Pertarungan itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Jika planet itu tidak dilindungi oleh barisan pertahanan, planet itu akan langsung hancur. Para dewa memiliki kemampuan menghancurkan bintang-bintang, dan itu bukan sekadar omong kosong. Pertarungan yang kacau itu berlangsung lebih dari 100 ronde. Pada akhirnya, kediaman Markis Liu Feng menang. Masalah besar, sepertinya kita harus melakukannya sendiri. Para monster memandang ke arah Bigi, pemimpin para bajak laut Bigi. Pemimpin bajak laut yang paling besar adalah seorang wanita gemuk. Dia tertawa aneh. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Aku hanya berpikir untuk menguji kekuatanku. Setelah berkata demikian, dia melangkah keluar, dan kehampaan bergetar hebat. Pada saat yang sama, ratusan binatang buas juga melangkah keluar, membuka mulut mereka dan meraung. Itu seperti raungan marah binatang buas, mengguncang langit berbintang. Tuan, 100 binatang buas dan si besar sudah bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang dari kediaman Lord Liu Feng menjadi pucat. Bai Shou dan Bigi terkenal di medan bintang Keos Surga. Mereka telah membunuh banyak ahli dari dinasti suci kekosongan besar. Saat mendengar keduanya, wajah banyak orang akan berubah. Apa yang kau takutkan? Hari ini, aku akan mengambil kepala mereka. Markis Liu Feng mendengus dan berdiri dari kereta perang. Aura mengerikan menyebar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kereta perang itu mulai bergerak dan menarik Markis Liu Feng ke arah binatang buas dan si besar. Rising Wind Tiger, akhirnya kau berhasil bergerak. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Mari kita lihat kemampuan apa yang dimiliki Markis dari dinasti suci yang agung. 100 binatang buas merobek, membunuh. Binatang-binatang itu berteriak dan tubuh mereka memancarkan cahaya surgawi yang mengejutkan. Kemudian, cahaya surgawi itu berubah menjadi binatang buas yang besar. Segala macam binatang buas, dengan tubuh mereka yang besar, dipenuhi aura mengerikan yang mengerikan, meraung ke langit dan menyerbu ke arah harimau angin yang mengalir. Trik kecil. Harimau angin yang mengalir itu berteriak dingin. Dia berdiri di kereta perang tanpa bergerak. Sebuah bilah kepala harimau muncul di tangannya, dan dia menebasnya. Cahaya bilah pedang itu meledak dan langit dipenuhi dengan cahaya bilah pedang putih, menebas ke arah ribuan binatang buas. Bab 3351, Bau Konspirasi. Markis Liu Feng menebas dengan pedangnya. Ribuan cahaya pedang dipancarkan, menebas binatang buas. Dentuman, dentum, dentum. Cahaya bilah pedang itu menebas ke bawah, dan binatang buas itu terpotong satu demi satu. Pada saat ini, Bigi juga bergerak. Dia tinggi dan gemuk, tetapi dia memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan sebuah pukulan, kekuatan tinju menembus langit berbintang dan langsung menuju Markis Liu Feng. Kereta perang juga tertutupi olehnya. Dia akan menghancurkan Markis Liu Feng dan kereta perangnya hingga berkeping-keping. Jika kekuatan tinju ini mengenai sebuah planet kehidupan, ia akan mampu menghancurkannya. Namun, dengan satu tebasan, Markis Liu Feng telah membelah kekuatan tinju yang mengerikan itu menjadi dua. Konon, keempat pemimpin klan bajak laut besar kalian semuanya adalah Dewa Langit kedua. Melihatnya hari ini, memang begitulah adanya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian semua pergi. Kata Markis Liu Feng dingin. Matanya penuh dengan keganasan. Lalu, dia keluar dari kereta perang. Saat dia keluar dari kereta, aura yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Di bawah aura ini, langit berbintang bergetar hebat dan dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Di sampingnya, ada beberapa pecahan meteorit kecil yang mengambang, namun pada saat ini, mereka diam-diam berubah menjadi bubuk. Dewa tingkat ketiga, 100 binatang buas dan si besar berbisik-bisik, wajah mereka menunjukkan hasrat kuat untuk bertarung. Jika ini semua yang kau punya, maka kau bisa tinggal di sini hari ini. Bunuh! Bunuh! Teriak Markis Liu Feng. Dia melintasi langit berbintang dan menyerang binatang buas dan Bigi. Flowing Wind Tiger, jangan berpikir bahwa kaulah satu-satunya yang mencapai alam dewa surgawi tingkat ketiga. Hari ini, yang mati adalah kau. Menghadapi macan angin yang mengalir yang berada di tahap ketiga alam dewa surgawi, 100 binatang itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dengan raungan yang marah, tubuhnya membengkak dengan cepat,
dan rambut tebal tumbuh di sekujur tubuhnya. Akhirnya, ia berubah menjadi binatang raksasa yang tingginya beberapa ribu meter. Ini adalah wujud asli dari 100 binatang buas. Itu adalah binatang raksasa aneh yang sangat ganas. Mengaum, binatang raksasa itu meraung dan meledak dengan aura yang mengerikan, sehingga menimbulkan badai di alam semesta. Dewa tingkat ketiga, Markis Liu Feng berseru kaget. Selalu dikatakan bahwa para pemimpin dari 4 kelompok bajak laut besar memiliki kultivasi di puncak dewa tingkat kedua dan masih selangkah lagi dari dewa tingkat ketiga. Dia tidak menyangka bahwa Bai Shou sudah bukan dewa tingkat kedua, tetapi dewa tingkat ketiga. Gah gah gah. Pada saat itu, Bigi tertawa aneh. Tubuhnya menjadi lebih gemuk dan auranya meningkat dengan cepat. Dengan sangat cepat, dia telah melewati batas tahap kedua dari alam dewa surgawi dan mencapai alam lain. Dewa tingkat ketiga. Kultivasi Bigi juga telah mencapai dewa tingkat ketiga. Pada saat ini, ekspresi Markis Liu Feng berubah. Sangat jelek dan penuh dengan ketidakpercayaan. Akan baik-baik saja jika hanya satu dari 100 binatang buas yang berhasil menerobos. Tetapi Bigi juga berhasil menerobos, yang mana itu tidak normal. Selain itu, keempat kelompok bajak laut itu tiba-tiba bersatu. Markis Liu Feng dapat mencium adanya konspirasi. Macan angin yang mengalir, kaulah yang akan mati hari ini. Membunuh. Para binatang buas dan si besar berteriak dan menyerang Markis Liu Feng. Jangan berpikir bahwa dengan menerobos ke tingkat ketiga dewa surgawi, kau dapat bertarung denganku. Biar ku beritahu kalian semua, bahkan di alam yang sama, kekuatan tempur juga berbeda. Markis Liu Feng segera tenang dan berkata dengan dingin. Dia memegang pedang berkepala harimau dan menyerang binatang buas dan Bigi. Ledakan, tabrakan dahsyat terjadi. Serangan ketiga orang itu bertabrakan, menimbulkan badai kosmik yang dahsyat. Bahkan para ahli alam dewa lainnya tidak berani mendekat. Mereka terus mundur, memperpendek jarak dari medan perang mereka. Potongan dewa harimau. Setiap tebasan Markis Liu Feng disertai dengan raungan harimau. Kekuatannya sangat mengerikan. Ini adalah keterampilan rahasia yang mengerikan. Setelah lebih dari selusin gerakan, Markis Liu Feng menjadi semakin berani. Dia benar-benar menekan binatang buas dan Bigi sendirian. Dahulu kala, macan angin yang mengalir juga merupakan seorang jenius dari Akademi Suci Kerajaan Void yang agung. Dia memenuhi syarat untuk mendirikan klan dan rumah besarnya sendiri. Setelah dia mendirikan klan dan rumah besarnya di wilayah bintang kekacauan langit, kekuatannya terus berkembang. Dia menciptakan rumah besar tuan sendiri, jadi dia secara alami kuat. Markis tak terkalahkan. Orang-orang di kediaman Markis Liu Feng bersorak kegirangan. Di sisi lain, kru bajak laut memiliki ekspresi jelek. Tampaknya keseimbangan kemenangan condong ke pihak kediaman Markis Liu Feng. Namun pada saat ini, sesuatu terjadi. Membunuh. Tiba-tiba, dari arah lain terdengar teriakan perang yang memekakkan telinga. Sebuah pasukan datang dari arah itu, menyerbu ke arah pasukan kediaman penguasa Liu Feng. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut merah. Pasukan ini adalah tim bajak laut berjanggut merah. Bajak laut jenggot merah. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Mengapa bajak laut jenggot merah ada di sini? Rumah Lord Liu Feng kacau balau. Mereka tidak pernah menduga akan tiba-tiba muncul pasukan besar di belakang mereka, dan itu adalah bajak laut jenggot merah yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, ketika bajak laut jenggot merah tiba, mereka kebingungan dan tidak sempat membentuk formasi pertahanan. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Sejumlah besar orang dari kediaman Markis Liu Feng terbunuh. Bunuh mereka. Bunuh semua dari kediaman Markis Liu Feng. Bunuh mereka semua. Orang-orang bajak laut jenggot merah berteriak kegirangan. Mereka melambaikan senjata mereka dan terus menyerang orang-orang istana Markis Liu Feng. Di sisi lain, melihat bajak laut jenggot merah tiba-tiba datang, bajak laut 100 binatang dan bajak laut besar langsung bersemangat. Semangat mereka meningkat pesat, dan mereka bergabung dengan bajak laut jenggot merah untuk menyerang orang-orang dari kediaman Markis Liu Feng. Istana Markis Liu Feng telah menang, tetapi sekarang, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka berada dalam posisi pasif, dan sejumlah besar prajurit telah gugur. Terutama pemimpin tim bajak laut berjanggut merah, si janggut merah, kekuatannya sangat mengejutkan. Dia bahkan mencapai dewa-dewa tingkat ketiga. Dia memegang pedang tempur besar di tangannya, dan setiap kali dia menebas, sejumlah besar ahli terbunuh.
Pada akhirnya, dia pergi ke medan perang Dewa Surgawi dan membunuh seorang Dewa Surgawi dari kediaman Markis Liu Feng. Ah, sialan. Markis Liu Feng meraung dalam hatinya. Dia sangat marah. Sampah, sekumpulan sampah. Sekumpulan sampah itu semuanya sampah. Markis Liu Feng meraung. Tentu saja, dia sedang memarahi Lu Ming dan yang lainnya. Menurut perkiraannya, Lu Ming dan yang lainnya akan menuju ke sistem bintang Veile terlebih dahulu dan menyiapkan barisan besar di sana. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka akan mampu menahan bajak laut jenggot merah selama beberapa hari. Dia bisa memanfaatkan beberapa hari ini untuk mengalahkan 100 monster dan tim bajak laut terbesar terlebih dahulu, lalu berhadapan dengan tim bajak laut lainnya, satu persatu. Namun, bajak laut jenggot merah datang begitu cepat. Tidak ada cara untuk melawan. Haha, wahai macan angin yang mengalir, nampaknya kaulah yang kalah hari ini. 100 binatang itu tertawa. Kau ingin mengalahkanku. Bermimpilah. Kaulah yang akan mati hari ini. Harimau angin yang mengalir itu meraung, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Ia menunjukkan kartu trufnya dan melancarkan serangan yang menggila. Untuk sesaat, 100 binatang buas dan si besar terpaksa mundur. Mereka benar-benar kalah. Aduh, 100 binatang buas itu lengah, dan bila kepala harimau itu menyapu tubuh mereka. Sebuah luka besar muncul, dan darah mengalir keluar, menyebabkan 100 binatang buas itu melolong kesakitan. Bab 3352, Dikhianati. Redbeard, kemari dan bantu kami. Kita harus berurusan dengan Wind Tiger terlebih dahulu. Para binatang meraung. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Bahkan kalian berdua jika digabung tidak sebanding dengan Wind Tiger yang mengalir. Si jenggot merah mencibir, tetapi dia tetap menyerbu ke arah harimau angin yang mengalir. Asyik, si jenggot merah menebas dengan pedangnya. Pedang besar itu melintasi langit, melintasi jarak ratusan juta mil, dan menebas ke arah macan angin yang mengalir. Dentang, harimau angin yang mengalir itu menangkis dengan pedangnya. Pedang dan pedang itu bertabrakan, menyebabkan gelombang suara yang mengerikan meletus. Cahaya pedang dan ki pedang menutupi sebagian besar langit berbintang. Mereka semua adalah dewa tingkat ketiga. Apa yang terjadi? Harimau angin yang mengalir sangat terkejut. Pertama, Bai Shou, si besar, dan sekarang si janggut merah. Mereka semua telah mencapai tahap ketiga alam dewa surgawi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah mereka bertiga telah memperoleh harta rahasia tertinggi pada saat yang sama? Macan angin yang mengalir, pergilah ke neraka. Membunuh 100 binatang buas, si besar, dan si janggut merah meraung dan menyerang si harimau angin yang mengalir. Kalian tidak cukup. Harimau angin yang mengalir meraung dan mengacungkan pedangnya untuk bertarung. Sejujurnya, Wind Tiger yang mengalir itu memang sangat kuat. Ia bertarung 1 lawan 3, tetapi ia berhasil menghalangi pengepungan 3 ahli. Untuk sesaat, pertempuran itu sulit untuk dipastikan. Akan tetapi, meskipun harimau angin yang mengalir berhasil menghalanginya, anak buahnya tidak berhasil. Menghadapi serangan penjepit dari 3 kelompok bajak laut, orang-orang dari istana penguasa angin yang mengalir terus mundur. Orang-orang terus mati. Brengsek. Melihat ini, Markis Liu Feng begitu cemas hingga hatinya berdarah. Bawahannya adalah hasil akumulasinya selama kurun waktu yang panjang. Dia ingin menggunakan mereka sebagai fondasi untuk menyerbu istana Raja Surgawi di masa depan. Setiap kematian dalam pertempuran merupakan kerugian besar, belum lagi kematian terus-menerus dari begitu banyak orang. Sialan Lu Ming, sialan rumah meteor, sekumpulan sampah. Harimau angin yang mengalir itu meraung di dalam hatinya, menyalahkan segalanya pada Lu Ming dan yang lainnya. Hahaha. Macan angin yang mengalir, tidakkah kau terlihat cemas? Bawahanmu semua akan segera mati. Tapi jangan khawatir, kami akan mengirimmu turun untuk menemani mereka. Pria berjanggut merah itu tertawa, memprovokasi harimau angin yang mengalir, tetapi serangannya menjadi lebih ganas. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar ratusan jurus. Jangan berpikir kau bisa membunuhku. Mati saja, mati saja. Mata harimau angin yang mengalir itu berwarna merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Seni harimau darah, bunuh dunia dengan darah. Harimau angin yang mengalir meraung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Pedang kepala harimau di tangannya berwarna merah,
yang bahkan lebih aneh dan menyilaukan. Dentang. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedang itu bertabrakan dengan pedang tempur si jenggot merah. Tubuh si jenggot merah bergetar, dan dia terpental. Hati-hati, orang ini berusaha sekuat tenaga. Si jenggot merah berteriak kaget. Jika memaksaku menggunakan seni harimau darah, kalian semua akan mati. Harimau angin yang mengalir meraung. Teknik harimau darah adalah teknik rahasia yang dikuasai oleh harimau angin yang mengalir. Ia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Ini karena efek sampingnya sangat besar. Setelah menggunakannya, vitalitas seseorang akan sangat rusak. Butuh waktu lama dan sejumlah besar harta alam untuk pulih. Dia hanya akan menggunakannya ketika dia berada dalam situasi putus asa. Sekaranglah waktunya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Menggunakan seni harimau darah, kekuatan harimau angin yang mengalir meningkat tajam. Setelah berhasil memaksa pria berjanggut merah itu mundur, dia mengubah arahnya dan menyerang 100 binatang buas itu. Cahaya bilah pedang berwarna merah darah menerangi langit berbintang. Binatang-binatang itu terkejut dan segera mundur, tetapi sudah terlambat. Pedang cahaya melesat melewati mereka, dan salah satu kaki mereka terpotong, terpental jauh. Kemudian, Wind Tiger yang mengalir menyerang Biggie. Biggie tidak sebanding dengan Tiger dan mundur dengan luka-luka. Dalam sekejap mata, harimau angin yang mengalir telah memaksa mundur dan melukai 3 orang ahli. Bersatu padu, jangan terpecah belah. Si jenggot merah meraung dan mendatangi 100 binatang buas dan Biggie. Ketiganya berkumpul dan melawan harimau angin yang mengalir bersama-sama. Namun, macan angin yang mengalir terlalu kuat dalam kondisi ini. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding. Mereka dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan dan terus mundur. Tidak lama kemudian, mereka bertiga terluka, dan luka mereka semakin parah. Mari kita mundur dulu. Jangan melawannya dulu. Dia sudah menggunakan semacam keterampilan rahasia, dan pasti akan ada efek sampingnya. Kita akan menghindarinya untuk sementara waktu dan kembali lagi nanti. Kata si jenggot merah kepada 100 binatang buas dan si besar. Baiklah, ayo mundur. 100 binatang dan Biggie mengangguk. Tidaklah bijaksana untuk melawan macan angin yang mengalir sampai mati sekarang. Lebih baik menghindarinya untuk sementara waktu dan menunggu teknik rahasia macan angin yang mengalir habis. Dengan begitu, tidak akan terlambat untuk kembali. Dentang-dentang-dentang. Mereka diam-diam mengirim pesan kepada bawahan mereka, dan segera, ketiga kelompok bajak laut itu mulai membunyikan lonceng mereka. Ini adalah sinyal untuk mundur. Ketiga kelompok bajak laut berkumpul dan mundur. Pasukan Lords Manor berada dalam posisi lemah, sehingga mereka tidak berani mengejar. 100 binatang buas, Biggie, dan janggut merah bergabung dan memblokir beberapa gerakan dari harimau angin yang mengalir sebelum mundur. Harimau angin yang mengalir ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berani. Dia telah menggunakan teknik harimau darah, jadi dia punya waktu. Jika dia mengejarnya dan tidak membunuh lawannya setelah waktu berlalu, dialah yang akan mati. Dia tidak yakin, dan dia tidak mengejar mereka. Dia hanya bisa menyaksikan saat ketiga kelompok bajak laut itu menghilang di langit berbintang. Hitung korbannya. Harimau angin yang mengalir meraung. Dengan cepat, jumlah korban pun keluar, dan hasilnya membuat mata harimau angin yang mengalir menjadi merah. Kali ini, kerugian istana Markis Liu Feng terlalu besar. Mereka bahkan kehilangan 2 dewa tertinggi, apalagi Raja Dewa tertinggi. Kerugiannya bahkan lebih mengejutkan. Istana Markis Liu Feng telah menderita kerugian besar kali ini. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk pulih? Bukankah ada orang yang diam-diam memantau galaksi Veile? Panggil orang-orang itu kembali. Aku ingin tahu apa yang terjadi di galaksi Veile. Harimau angin yang mengalir meraung. Tidak lama kemudian, beberapa orang bergegas mendekat. Beberapa dari mereka dikirim oleh Wind Tiger yang mengalir ke galaksi Veile untuk memantau Lu Ming dan yang lainnya. Di sistem bintang Veile, Lu Ming dan yang lainnya mundur dan membiarkan bajak laut jenggot merah memasuki jantung planet. Tentu saja, mereka tahu tentang itu. Dalam keterkejutan mereka, mereka segera ingin melapor kepada macan angin yang mengalir. Namun, bajak laut jenggot merah bahkan lebih cepat. Mereka mengambil formasi teleportasi besar dan langsung menuju istana Lord Liu Feng. Beberapa orang yang memantau situasi bergegas datang. Mereka baru tiba setelah pertempuran berakhir, tetapi sudah terlambat. Katakan padaku,
Apa yang terjadi dengan sistem bintang Veile? Mengapa bajak laut jenggot merah datang ke sini begitu cepat? Apakah rumah naga tersembunyi, rumah meteor, dan rumah 1000 bulan telah hancur? Harimau angin yang mengalir bertanya dengan ekspresi gelap. Mereka telah mengkhianati kita. Istana naga yang tersembunyi telah mengkhianati kita. Entah mengapa, istana-istana lainnya telah mengikuti perintah mereka. Mereka sama sekali tidak menghentikan bajak laut jenggot merah. Mereka hanya mundur dan membiarkan mereka masuk. Salah satu dari mereka melaporkan. Apa? Harimau angin yang mengalir tiba-tiba berdiri, dan aura yang ganas meletus dari tubuhnya. Aura itu seperti gunung berapi, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Lu Ming dari rumah naga tersembunyi. Beraninya kau mengkhianatiku dan merencanakan sesuatu dari belakang. Kau mencari kematian, mencari kematian. Harimau angin yang mengalir itu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Niat membunuhnya bagaikan air pasang, dan suaranya sangat dingin. Di samping itu, yang lainnya terdiam bagaikan jangkrik di musim dingin, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Para prajurit, panggil kembali orang-orang dari rumah naga tersembunyi dan rumah meteor. Jika mereka tidak patuh, bunuh mereka tanpa ampun. Harimau angin yang mengalir memberi perintah. Ekspresinya sangat jahat, dan ia berharap dapat memotong Lu Ming menjadi 8 bagian.